ada kawin mengawin di surga, itu yang nggak ada di Alkitab. Nggak. Sekarang nanti akan saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan kepada Anda sampai 7 dalil atau 8 dalil atau 10 dalil bahwa di surga kawin mawin. Sekarang Anda tunjukkan ke saya di surga tidak ada kawin mawin. Tidak ada. Nah, itu Anda tahu. Tidak ada kawin mengawin dalam surga, tapi manusia. Itu yang Allahu Akbar. Justru kalau abang bilang tunjuk Gimana ini abangku ini? mana ada. 100 istri untuk apa? 100 istri untuk apa tuh 100? Oke, sekarang saya tanya kepada saudara. Di dalam Markus 12 nomor 25. Di mana dikatakan tidak ada kawin mawin? Di kebangkitan, masa kebangkitan atau di surga? Jawab. Baca dulu. Ini kebetulan saya nggak bisa, kalau saya baca suara saya nggak masuk nanti, tapi saya dengar suaranya. Iya kan disebutkan, tidakkah kamu tahu bahwa setelah kebangkitan itu tidak ada lagi kawin mengawin, tapi manusia. Dalilnya tidak seperti itu, abang. Dalilnya tidak seperti itu. Saya yang tidak ada teman yang mampu menunjukkan sini. Dalilnya Markus 12:25. Sebab apabila orang bangkit dari kematian, tidak ada kawin mawin. Bangkit dari kematian, masa keluar dari kubur langsung kawin? Ada apa ini? Ya, atau orang mau menceritakan setelahnya, yang mana pada saat habis bangkit langsung kawin, ya mana ada ceritanya begitu. Nah, berarti tidak salah dalilnya. Bukan di surga yang tidak ada kawin mawin. Nah, itu oke. Coba diperbesar dulu Bunda Rahman. Bisa diperbesar nggak layarnya Bunda Rahman nih? Sebab apabila seorang bangkit, nah itu ya. Apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kurang mundur. Tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan kita seperti malaikat di surga. Ya, malaikat di surga kawin mawin, tidak kawin mawin. Manusia di hari kebangkitan tidak kawin mawin. Iya sama, memang betul. Sekarang mana tulisannya? Di mana tertulis manusia bangkit di surga mana? Hah? Ini malaikat mana? Melainkan seperti malaikat di surga. Itu di mana? Itu di mana? Di mana itu yang Markus 12 ayat 25 ini? Sebab apa? Ini di kebangkitan kan? Iya, jadi ya kan semua manusia juga pasti akan mati. Iya, sekarang Anda bangkit itu ketika manusia dibangkitkan dari kubur, itu bangkitnya di surga atau bukan di surga? Ya, tetap ada yang namanya hari penghakiman. Apakah kita itu Nah, pinternya abang ini. Orang dihakimin di surga atau bukan? Di surga, ya. Orang dihakimi itu di surga atau bukan? Jadi kita percaya bahwa ada dua pintu. Satu pintu yang sesak, pintu yang kecil, dan pintu yang lebar. Itulah yang menuju neraka itu. Nah, ya walaupun kita umat Kristen. Pertanyaan saya, orang itu dibangkitkan di surga atau bukan di surga? Ya, permasalahannya itu apa di surga, di dalam Firdaus. Kita percayanya pada saat Yesus mati itu ada yang di. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bang. Ya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Orang dibangkitkan itu di surga atau bukan di surga? Firdaus. Nah, di Firdaus itu nanti kita akan menantikan. Itu loh. Mati meja. Saya ulang pertanyaan saya. Sebelum dihakimi, Bang. Orang dibangkitkan dari kematian itu bangkit di surga, di Firdaus atau bukan di Firdaus atau bukan di surga? Ya kalau sudah di surga ya ngapain lagi? Emangnya semua masuk surga? Dari Anda diketahui orang di bawah.
Pertanyaan saya sederhana. Aduh. Iya, nggak mungkin langsung masuk surga. Makanya ada yang namanya Taman Firdaus. Nah, Firdaus inilah Pertanyaan saya, Bang. Saya ulang sekali lagi, Bang. Saya udah bilang dari tadi, diskusi dengan Bang Zuma itu harus pakai akal. Orang dibangkitkan dari kematian, itu bangkitnya di alam surga atau bangkitnya bukan di alam surga? Ya, nggak tahu saya. Yang saya tahu di alam Firdaus. Apakah Firdaus itu di surga atau di mana? Hanya Tuhan yang tahu. Lah kan ini di kitab saudara. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah sekarang orang bangkit ini di mana? Kok bisa langsung kawin? Iya, itu orang-orang yang sudah terpilih, Bang. Allahu Akbar. Nah sekarang kita lihat di dalam Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita sebenarnya dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat atas selanjutnya mengatakan, "Riskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Yesus." Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan ini adalah perkataan Tuhan. Berarti ini perkataan benar. Yesus akan kawin di sana. Di mana ini? Di kebangkitan atau di surga? Bang. Abang. Bang. Bang. Itu aku mute ya, gitu. Dabling terus, jadi setiap ngomong mute. Iya, bahwasanya pada masa yang disebutkan dalam masa perkawinan itu, bahwasanya Yesus itu akan menjadi mempelai laki-laki dan kita manusia menjadi mempelai perempuannya. Nah, berarti kalian akan kawin di sana. Anda yang sudah ganteng ini berkumis akan menjadi mempelai wanita. Tepuk tangan. Itu ya, bukan jadi Loh, lalu bagaimana bisa dikatakan Anda mempelai wanita kalau Anda tidak menikah? Dalilnya jelas begitu, Bang. Yesus itu tidak menikah. Siapa ini host mute dulu Bang J itu. J hitam Tapi dalilnya menikah, Bang. Bang J mau diganti sama pendakwa jalanan bentar Dalilnya ya. menikah. begini. Saya Dalilnya menikah kok dibilang tidak menikah. Yang ada dalilnya Anda tolak, yang tidak ada dalilnya Anda imani, kan lucu. Iya kita dua cuma ayo kita dua dengan pendakwa jalanan ayo. Oke. Ya tapi jangan kepanasan gitu kayak cacing tanah Anda. Tidak. Memang kenapa? Dia laki-laki, dia punya ucok. Kenapa Anda batasi? Kenapa Anda yang kejang-kejang? Yesus manusia, aku juga manusia. Punya ucok. Jangan katakan aku lelaki mandel. Aku juga manusia, anaknya Ibunda Maria. Jangan katakan aku manusia mandel. Kamu kenapa kejang-kejang? Yesus manusia minta kawin, kenapa kamu yang kejang-kejang? Kenapa kamu kejang-kejang? Yesus manusia, dia menikah, kenapa kamu yang cemburu? Kenapa kamu yang emosi? Dalilnya jelas-jelas kok. Mana sih? Cuma ayo kita dulu. Kamu bisa apa? Kau cuma kejang-kejang kayak gitu, jijik aku. Jijik saya hadapi orang yang kejang-kejang. Cuma saya tahu Aja sama Jay aja udah sama Jay. Mute aja nih orang Apa ini? Kenapa kesurupan? Kenapa kesurupan? Kenapa?
Kenapa kamu Aku tuh- kesurupan? Kenapa? Udah Ada keturunan, apa? Bang. Yesus manusia. Kalau dia kawin, kenapa kamu yang cemburu? Kamu kamu cemburu. Yesus laki-laki. Kamu cemburu Yesus kawin. Kamu sakit kah? Anda itu ada dalilnya Yesus menikah, kamu yang protes. Tidak ada dalilnya Yesus adalah Tuhan, kamu Tuhan kan? Yesus menikah, Anda tidak mau. Ih, sakit Anda itu. Sedangkan di surga, menurut kitab Anda, Yesus adalah anak manusia. Anak manusia minta kawin, kenapa kamu yang protes? Tahu tidak minta uang naik di Anda? Mama, aku mau kawin deh. Ya, terus kamu kenapa emosi? Santai aja. Makanya jangan kau tuhankan manusia, karena manusia juga manusia. Butuh kawin, butuh istri, butuh pendamping. Kamu aja yang sakit, gak butuh pendamping. Apa sih? Lucu. Jay, silakan Jay. Buka mute-nya Jay.